Berkat damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau, sebab Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang memahami dengan sepenuhnya kehidupan kami ini. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Amos 7 ayat 16 hingga 17. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudara-saudara pendengar Renungan Oasis, judul renungan ini adalah kehancuran karena menentang Allah. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini yang menjadi ayat penekanan, ayat 17. Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kehancuran merujuk pada kondisi di mana sesuatu rusak dan binasa. Dalam konteks agama, artinya konsekuensi atau akibat dari menolak ajaran, perintah, atau kehendak Allah. Kitab Amos menceritakan tentang peringatan dan penghakiman Allah atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa tetangga karena dosa mereka. Nubuat Amos mengenai bangsa Israel sampai ke telinga Amazia, seorang nabi di Betel. Amos mengecam Amazia karena perlawanannya dan menyatakan hukuman Allah terhadapnya, bukan karena kebencian atau balas dendam pribadi, melainkan atas nama Tuhan dan oleh kuasa dari Dia. Apa yang dilakukan Amos adalah bentuk ketatnya penerapan terhadap panggilan Allah. Amazia tidak mengerti bahwa pemberitaan hukum ini merupakan akibat langsung dari dosa-dosa Israel terhadap Allah, yaitu menginjak-injak keadilan dan kebenaran Allah. Karena perlawanan yang diperbuatnya terhadap Amos, maka Allah membawa kehancuran atas dirinya dan keluarganya. Inilah dosa yang memenuhi takaran kejahatannya. Saudaraku, hal ini menjadi satu peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya
bahwa jika teguran Allah datang, kita harus peka dan siap menerima, baik itu disampaikan Allah melalui orang lain maupun melalui pembacaan firman secara langsung. Teguran adalah kesempatan dari Allah untuk kita bertobat, sekalipun penghukuman itu tetap datang. Jangan sampai kita menolak atau menentang Allah. Sebuah penegasan, jangan pernah menentang firman Allah, tetapi mari kita tetap belajar untuk taat pada firman-Nya. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, teguhkan iman percaya kami agar tetap setia pada panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan terus memberkati kita.